Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini dan untuk semester ini Ibu dipercayakan oleh lembaga institusi untuk memberikan mata kuliah yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia sektor publik. Definisi dari manajemen sumber daya manusia sektor publik itu adalah pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN dalam bentuk pengadaan, kemudian pembinaan, pengembangan dan penghentian pegawai secara efektif agar profesional dan berkualitas dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Ada beberapa fungsi manajemen sumber daya manusia. Itu yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua pengadaan atau staffing, kemudian yang ketiga penghargaan dan pengembangan yang nomor 4. Di mana bidang perencanaan itu mencakup fungsi di mana ada perencanaan sumber daya manusia, kemudian sistem informasi sumber daya manusia. Kemudian bidang pengadaan itu mencakup fungsi analisis jabatan, kemudian rekrutmen dan seleksi. Dan bidang penghargaan itu mencakup fungsi di mana manajemen penggajian, kemudian bidang pengembangan meliputi fungsi di mana penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan serta manajemen dan pengembangan karir. Berbicara masalah bidang perencanaan dalam manajemen sumber daya manusia merupakan keharusan untuk memastikan bahwa jumlah pegawai mencakup organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Fungsi perencanaan sumber daya manusia pada hakikatnya menghitung antara pegawai yang tersedia dengan pegawai yang dibutuhkan. Sementara itu, fungsi sistem informasi sumber daya manusia itu memiliki peran yang sangat strategis, khususnya dalam rangka membuat keputusan dengan cepat dan tepat tentang pengelolaan sumber daya manusia. Berdasarkan sejumlah data yang kemudian dikelola menjadi informasi yang akurat, organisasi dapat mengambil keputusan secara efektif tentang berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Kemudian dalam hal pengadaan pegawai, organisasi diuji konsistennya untuk bersikap objektif dan konsisten. Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan pegawai dengan didukung oleh keputusan yang tepat, maka organisasi harus menindaklanjutinya dengan proses yang benar pula. Fungsi rekrutmen dan seleksi menjadi batu ujian bagi organisasi untuk benar-benar memilih calon yang tepat sesuai kebutuhan dengan cara-cara yang transparan. Harus diingat bahwa sebelum langkah rekrutmen dan seleksi dilakukan, organisasi harus pula menyiapkan naskah analisis jabatan. Sebagai dasar rekrutmen, analisis jabatan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang menghasilkan informasi penting berupa uraian pekerjaan dan persyaratan pekerjaan yang telah diuraikan hanya dengan perencanaan sumber daya manusia dan analisis jabatan fungsi rekrutmen dan seleksi benar-benar baru dapat dilaksanakan. Kemudian bidang penghargaan dilaksanakan melalui fungsi manajemen penggajian. Dalam fungsi ini pegawai dapat memastikan akan dapat memperoleh haknya secara adil. Sementara bagi organisasi, mekanisme penggajian dapat memperoleh nilai keefektifannya, yakni dengan memberi gaji diharapkan para pegawai dapat memberi kontribusi yang signifikan sehingga
Semua tujuan yang telah ditetapkan para pegawai dapat memberi kontribusi yang signifikan sehingga semua tujuan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai secara efektif. Berbicara masalah bidang pengembangan sangat esensial bagi organisasi maupun pegawai. Fungsi penilaian kinerja terlalu sayang untuk diabaikan karena organisasi dapat memutuskan perkembangan pegawai berdasarkan data kinerja dalam periode tertentu. Sementara fungsi pelatihan dan pengembangan dapat membantu para pegawai untuk mengatasi kesenjangan kompetensi agar semua tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan mampu melampaui kinerja standar. Berkaitan dengan penilaian kinerja pula, organisasi akhirnya dapat memutuskan perkembangan karir pegawai dalam organisasi. Ada beberapa fungsi manajemen aparatur itu meliputi satu, yang pertama kelembagaan dalam pembinaan ASN, kemudian yang kedua itu adalah pengadaan, yang ketiga jabatan dan penempatan, kemudian yang keempat pengembangan karir pegawai, yang kelima promosi dan penilaian kinerja, kemudian yang keenam penggajian, tunjangan kesejahteraan sosial dan penghargaan bagi pegawai ASN, kemudian yang ketujuh pemberhentian pegawai ASN, yang kedelapan perlindungan, yang kesembilan hak menduduki jabatan negara dan organisasi informasi ASN dalam penyelesaian sengketa. Kemudian para mahasiswa sekalian yang ibu sayangi, ya, manajemen sumber daya manusia itu merupakan instrumen organisasi dalam melakukan utilisasi atau penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan manajemen sumber daya manusia sektor publik di Indonesia dapat dirumuskan maknanya sebagai pengelolaan aparatur sipil negara yang menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang kita kenal dengan KKN. Fungsi-fungsi utama manajemen sumber daya manusia mencakup perencanaan, pengadaan, pembinaan, dan pengembangan. Sampai di sini dulu mahasiswaku untuk perkenalan ini, ya. Pertemuan pertama ini yang kita bahas adalah konsep dasar manajemen sumber daya manusia sektor publik. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Mohon maaf, semoga bahan pembahasan ini bisa dipahami oleh mahasiswa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan bisa melaksanakan kuliah pertemuan tatap muka. Mohon didoakan karena masih dalam proses pengajuan izin. Terima kasih mahasiswaku, semoga kalian sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.